Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara, semangat dunia remaja. Perkenalkan, nama saya Ika Kurniawati, guru BK dari SMP Negeri 1 Pancur, Rembang. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat dan luar biasa bahagia. Pada kesempatan kita kali ini, saya akan mengajak kalian untuk bersama-sama mempelajari tentang stigma dan diskriminasi terkait dengan gender. Stigma adalah pandangan negatif atau pelabelan yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu karena karakter atau apa yang dilakukan tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan atau perlakuan tidak adil yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Terkait dengan gender, akan saya ingatkan kembali bahwasanya seks dan gender adalah dua hal yang berbeda. Seks adalah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang telah dibawa sejak dari lahir. Seks disebut juga jenis kelamin. Sedangkan gender adalah karakteristik seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun oleh lingkungan sekitar atau masyarakat. Gender bukan perbedaan, namun gender adalah pembedaan. Keyakinan tentang gender telah menempatkan laki-laki dan perempuan untuk menjalani peran, menggunakan atribut, dan mengekspresikan diri dalam kotak-kotak yang dibentuk oleh masyarakat. Tujuan kita mempelajari stigma dan diskriminasi terkait dengan gender adalah yang pertama, membantu siswa menggali dan berbagi pengalaman pribadi ketika mengalami stigma dan diskriminasi saat mengekspresikan diri maupun melakukan peran yang tidak sesuai dengan harapan sosial ketika tumbuh menjadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, membantu membangun rasa solidaritas serta dukungan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam mengekspresikan diri maupun menjalankan peran-peran sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sukai. Mengapa gender sering dipermasalahkan? Penerapan konsep gender yang ketat memisahkan peran, sifat, posisi laki-laki dan perempuan dalam keseharian telah menimbulkan ketimpangan yang mengakibatkan ketidakadilan gender terjadi. Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang paling banyak dirugikan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah yang pertama, stereotip atau pelabelan negatif yang didengungkan dari generasi ke generasi. Contoh, perempuan digambarkan menjadi pribadi yang lemah lembut, tergantung, pasif, dan emosional. Ketika ada perempuan dengan sosok pemberani, berbicara tegas dan keras, dianggap tidak sopan, liar, dan bukan perempuan sejati. Laki-laki digambarkan sebagai sosok yang tegas, keras, agresif, dan seorang pemimpin. Jika laki-laki memiliki sifat yang lemah lembut, luwes, maka dianggap bukan laki-laki sejati dan seringnya dijauhi dari pergaulan.
Nomor 2, ada subordinasi atau perendahan sosial pada salah satu jenis kelamin. Perempuan sering dianggap menjadi warga negara kelas 2. Perempuan selalu mengalah, tidak punya hak untuk memutuskan, tidak punya ruang yang sama, dan tidak bisa berprestasi. Laki-laki menjadi arogan, tidak mau tahu tentang pekerjaan rumah tangga. Nomor 3, ada marginalisasi, peminggiran dalam partisipasi, pemanfaatan, pengambilan keputusan, baik di ranah domestik, sosial, maupun politik. Di berbagai budaya, perempuan seringkali hanya dianggap sebagai konco wingking, sehingga tidak berani berbicara dan mengekspresikan diri. Laki-laki banyak dibentuk menjadi sosok pribadi yang keras dan tidak peka. Nomor 4, ada beban ganda, yaitu memberikan tanggung jawab yang berlebihan dan merugikan. Perempuan punya beban domestik dan publik sehingga lebih rentan lelah, lebih mudah sakit, dan tidak punya kesempatan bergaul yang sehat. Laki-laki terbentuk menjadi sosok yang kurang bertanggung jawab pada segala urusan rumah tangga. Nomor 5, ada kekerasan, yaitu segala bentuk perbuatan yang membuat tidak nyaman, tidak aman, dan menyakitkan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Perempuan menjadi lebih rentan untuk mengalami pelecehan dan penelantaran. Laki-laki mudah menjadi pelaku kekerasan, dan hal itu seringkali dianggap wajar. Dari banyaknya pengalaman, kotak-kotak gender ini telah memberikan keistimewaan pada salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dampak buruk dari stigma dan diskriminasi bisa menimbulkan rasa malu, rendah diri, putus asa, bahkan bisa mengarah pada depresi. Setelah kita mempelajari materi tentang stigma dan diskriminasi terkait dengan gender, apa yang anak-anak sekalian bisa lakukan? Anak-anak bisa saling berbagi pengalaman dengan teman kalian saat mengalami stigma dan diskriminasi ketika melakukan apa yang kalian senangi, mengenakan atribut maupun saat sedang mengekspresikan diri sesuai dengan apa yang kalian sukai, karena dianggap tidak sesuai dengan jenis kelamin. Stigma dan diskriminasi tersebut bisa berupa perkataan, kekerasan fisik, maupun pembatasan atau larangan. Anak-anak bisa saling mendukung satu sama lain untuk menjalani peran keseharian sebagai remaja yang peka terhadap gender, sehat, dan bahagia. Demikian materi kita tentang stigma dan diskriminasi terkait dengan gender. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Saya Ika Kurniawati, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Find the real me.